Video profil Desa Tugu, Sayung Demak. Pada bagian pesisir utara Jawa, khususnya Kabupaten Demak, terdapat sebuah desa bernama Desa Tugu. Pemerintahan. Desa Tugu yang terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak memiliki 26 rukun tetangga dan 6 rukun warga. Desa ini memiliki visi besar yaitu terwujudnya Desa Tugu yang makmur dan sejahtera dengan nilai-nilai religius sebagai landasan utamanya. Untuk mencapai visi tersebut terdapat misi yang jelas, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, mewujudkan keamanan yang kondusif, meningkatkan sarana prasarana desa permukiman, melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Adapun 4 agenda utama kebijakan yang diusung Desa Tugu adalah mewujudkan desa yang religius, mandiri, berprestasi, dan memiliki fasilitas yang memadai. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, keterpaduan antara semua pemangku kepentingan, partisipasi aktif dari masyarakat, serta kebijakan yang pro terhadap kepentingan publik dan pembangunan desa. Dengan langkah-langkah ini, Desa Tugu terus berusaha menjadi desa yang makmur, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai religius. Tambak. Desa Tugu yang berada di pesisir menjadikan perairan sebagai salah satu dari sumber mata pencarian warga sekitar. Desa Tugu memiliki berbagai macam tambak seperti tambak udang, tambak kepiting, tambak ikan bandeng, ikan belanak, ikan kakap, dan ikan kiper. Udang faname menjadi komoditas yang paling banyak dipasarkan dengan siklus panen 90-115 hari dan hasil produksi maksimal sejumlah 300 kg per siklus. Target pasar dari komoditas ini berasal dari Kabupaten Meranggen, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, dan wilayah-wilayah lain. Ikan bandeng juga menjadi budidaya yang sering dibeli oleh pemilik tambak. Siklusnya terpaut hingga 6 bulan dengan harga Rp25.000 per kilo. Selain itu, rumput laut agraria juga menjadi komoditas yang sangat menguntungkan karena 1 kuintal dapat dihargai maksimal Rp550.000 dan pendapatan tetap dapat mencapai 4-5 juta. Komoditas ini biasa digunakan untuk kosmetik, obat-obatan, dan bahan pembuatan jeli. Tambak di Desa Tugu dimiliki oleh desa, namun ada juga yang dimiliki oleh perseorangan. Pemancing. Dengan melimpahnya kekayaan dari biota air, mendatangkan pemancing yang berasal dari luar Demak, seperti Meranggen, Ungaran, Pedurungan, Kudus, dan Kendal. Mereka biasanya pergi memancing ikan di siang hari, tergantung cuaca dan pasang surut air. Karena jika airnya surut, ikan akan lebih susah untuk ditangkap. Peternakan. Tidak hanya potensi tambaknya saja, Desa Tugu juga memiliki cukup banyak peternakan ayam yang dimulai dari awal tahun 2000. Namun, karena jalan menuju peternakan tenggelam, mengakibatkan hanya tersisa 2 peternakan ayam saja. Menurut peternak, usaha ternak ayam lebih menguntungkan karena 6.000 ekor ayam dapat menghasilkan 12-13 ton dengan harga Rp19.000 per kilogramnya. Setiap peternakan rata-rata memiliki 15.000-20.000 ekor ayam dengan siklus panen selama 35 hari. Tetapi karena faktor cuaca, ayam yang berumur 27 hari sudah banyak yang mati kepanasan. Oleh karena itu, seluruh peternak menjalin kerjasama dengan PT Pokpan untuk manajemen pengelolaannya mulai dari bibit, pakan, hingga distribusinya. UMKM. Desa Tugu memiliki UMKM seperti kerupuk bawang, kacang telur, olahan ikan, dan olahan udang. Selain itu, di Desa Tugu juga terdapat produksi perseorangan berupa gimbal, makanan ringan, dan olahan bandeng. Tidak berhenti di sana, terdapat pula UMKM telur asin dan berbagai macam tanaman. Telur tersebut diambil dari Solo. Telur asin diolah serta diproduksi sendiri kemudian dijual ke warung dan dikirim sesuai pesanan. Telur asin dibanderol dengan harga Rp3.500 per butirnya. Sedangkan tanaman yang dijual berasal dari Kudus, mulai dari jenis tanaman bunga hingga buah. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp15.000 untuk media tanamnya dan Rp150.000 untuk tanaman yang paling mahal. Dari pembeli tanaman biasanya dari masyarakat sekitar maupun acara-acara sekolah yang membutuhkan tanaman dengan jumlah yang banyak. Ekonomi masyarakat. Mata pencaharian.
Di Desa Tugu, masyarakatnya memiliki beragam aktivitas untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dari 6.243 data pekerjaan yang tercatat, profesi karyawan swasta menjadi yang tertinggi dengan jumlah mencapai 2.065 orang. Profesi lainnya termasuk pekerjaan seperti buruh harian lepas, PNS, dan sebagainya. Data kemiskinan. Semangat akan harapan mengalir berdampingan dengan kenyataan pahit. Bayang-bayang kemiskinan masih menghantui 60% warga Desa Tugu. Rumah-rumah lambat laun kian tenggelam, jalan-jalan yang berdebu menjadi cerminan dari kondisi desa yang hidup dengan kondisi memprihatinkan. Nyatanya, tercatat 811 nama yang terdaftar dalam penerimaan bantuan beras. Rata-rata pendapatan. Rata-rata pendapatan warga Desa Tugu beragam mengikuti pekerjaan yang dijalaninya. Contohnya saja sebagian warga yang bekerja sebagai buruh pabrik memiliki rata-rata pendapatan sesuai UMR setempat yaitu 2,5 juta per bulan. Di sisi lain, usaha tambak menjadi alternatif melihat kekayaan sumber daya alam sekitar. Rata-rata pendapatan dari usaha tambak bisa mencapai 4-5 juta sebulannya. Tentu pendapatan tersebut fluktuatif menyesuaikan kondisi musim, jenis komoditas, dan lain-lain. Sosial dan budaya. Desa Tugu Demak memiliki sejarah yang kaya dan memikat. Awalnya wilayah ini merupakan hutan belantara di mana berdiri Tugu Kencana, simbol mistis yang diyakini memiliki kekuatan sakral. Seiring waktu, orang-orang mulai menetap di wilayah ini mengukir sejarah dan budayanya sendiri. Mengikuti alur budaya Jawa yang khas, Desa Tugu mengadopsi arsitektur joglo, rumah tradisional yang mewakili identitas kultural masyarakat Jawa. Dulunya, desa ini merupakan kawasan pertanian yang subur, namun sejak 2012 dampak kenaikan air laut mulai terasa. Puncak dari peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 saat desa ini dilanda rob besar, menenggelamkan sebagian wilayahnya. Bangunan-bangunan bersejarah termasuk kantor desa mengalami kerusakan parah, dan prediksi ke depan hingga 2024 rob diperkirakan akan terus masuk. Di tengah semua ini, Desa Tugu tak kehilangan jati dirinya. Sebuah pesantren yang dulunya ditinggalkan dibangun kembali pada 2005. Meskipun sering dilanda rob, semangat warga tak surut dan tetap memilih bertahan serta menjaga warisan leluhur. Meski terhantam badai perubahan alam, Desa Tugu tetap menjadi saksi sejarah panjang dengan budaya dan kearifan lokal yang terus dijaga. Kelembagaan. Desa Tugu memiliki struktur kelembagaan yang beragam dengan potensi besar untuk menggerakkan pembangunan desa. Di antaranya terdapat kelembagaan, PKK, MUMDes, TOMA, Perangkat Desa, LKKMD, Karang Taruna, BPD, dan LP Air. Kelembagaan ini terus berjuang bersama-sama untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masa depan desa ini. Agenda rutin desa. Agenda rutin desa menjadi bagian penting dari kebersamaan dan kekuatan sosial warga Desa Tugu. Setiap tahun tradisi sedekah bumi digelar usai bulan Apit setelah Lebaran. Setiap malam Senin dan Jumat gema selawatan dan yasinan menggema di desa ini. Tahlilan menjadi bagian tak terpisahkan dan dilaksanakan setiap malam Jumat oleh bapak-bapak desa. Setiap minggu siang ibu-ibu desa dengan penuh semangat mengikuti pengajian fatayat di musola. Desa Tugu terus hidup dalam harmoni dengan tradisi-tradisi yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi landasan spiritual yang kokoh. Kependudukan. Desa Tugu memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.425 jiwa, dengan 3.239 jiwa laki-laki dan 3.186 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk per kelompok umur, Desa Tugu memiliki piramida penduduk stasioner, di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif yaitu usia tua dan usia muda. Di Desa Tugu terdapat 2037 kakak dengan jumlah kakak per RW-nya yaitu pada RW 1 terdapat 536 kakak, pada RW 2 dan 6 terdapat 444 kakak, pada RW 3 terdapat 347 kakak, pada RW 4 terdapat 395 kakak, dan pada RW 5 terdapat 315 kakak. Tingkat pendidikan. Mayoritas penduduk di Desa Tugu merupakan tamatan SD sederajat, diikuti dengan tamatan SLTP sederajat, tidak atau belum sekolah, dan tamatan SLTA sederajat. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pendidikan di Desa Tugu masih tergolong rendah. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Desa Tugu, di mana persentase kemiskinannya adalah sekitar 60%. Desa Tugu juga termasuk ke dalam kategori desa miskin. Rata-rata penduduk di Desa Tugu memeluk agama Islam, namun terdapat satu keluarga pendatang yang memeluk agama Hindu. Fisik alam. Jenis tanah di Desa Tugu didominasi oleh jenis tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan material halus seperti lumpur, pasir, dan kerikil yang terbawa oleh aliran air, terutama sungai. Proses pembentukan tanah ini terjadi ketika sungai mengendapkan material yang dibawanya di sepanjang aliran atau di dataran rendah saat air melambat.
Desa Tugu memiliki kondisi kemiringan lereng yang datar. Hal ini disebabkan oleh letak Desa Tugu yang berada pada dataran rendah, sehingga pada kondisi topografinya, Desa Tugu memiliki ketinggian 0 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Topografi ini mempengaruhi aktivitas masyarakat, pola permukiman, serta potensi ekonomi seperti wisata alam atau pertanian yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik alamiah desa tersebut. Tutupan lahan di Desa Tugu didominasi oleh lahan non terbangun sebesar 90% dari total luas lahan. Sedangkan untuk penggunaan lahan di Desa Tugu dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga badan air dan permukiman menjadi penggunaan lahan yang dominan. Sarana dan prasarana. Desa ini memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakatnya. Dalam bidang pendidikan, desa ini memiliki 13 sarana pendidikan. Sarana ibadah di Desa Tugu juga cukup memadai. Terdapat 21 masjid dan mushola. Sarana perdagangan dan jasa juga turut mendukung kehidupan ekonomi masyarakat desa. Terdapat 104 sarana perdagangan dan jasa yang tersebar di sepanjang jalan utama. Sarana kesehatan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Terdapat 10 sarana kesehatan di Desa Tugu. Untuk sarana pemerintahan hanya terdapat 1 kantor desa. Sumber listrik di Desa Tugu berasal dari PLN dan sudah dapat mencakup seluruh masyarakat. Sedangkan untuk sumber air bersih, masyarakat di Desa Tugu mengandalkan sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Terdapat juga 2 buah Pamsimas di Desa Tugu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Kualitas air. Kualitas perairan yang ada di Desa Tugu setelah dilakukan pengecekan masih memenuhi standar nasional Indonesia, tergolong masih ideal dengan parameter yang telah diuji meliputi DO, pH, suhu, dan salinitas. Tambak yang ada masih sangat cocok untuk membudidayakan komoditas unggulan seperti rumput laut, ikan kerapu, ikan bandeng, ikan belanak, ikan mujair, kerang, ikan nila salin, dan juga udang faname.